Salam sehat. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai kejadian majemuk. Salah satu materi pokok peluang. Nah, kejadian majemuk terbagi 5. Yang pertama, peluang komplement. Peluang komplement ini artinya peluang kejadian yang bukan kejadiannya. Disimbolkan dengan A aksen atau A komplement, A pangkat C ya. Jadi rumusnya adalah peluang A komplement sama dengan 1 kurang peluang A. Contoh, sebuah kubus bernomor 1 sampai 6 dilemparkan sekali. Tentukan peluang kejadian munculnya bilangan kelipatan 2, bukan bilangan kelipatan 2. Penyelesaiannya, kita tentukan dulu sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka banyaknya adalah 6. Kemudian pertanyaannya bilangan kelipatan 2. Kelipatan 2 dari sampel adalah 2, 4, dan 6. Berarti banyaknya adalah 3. Maka peluang A, yaitu bilangan kelipatan 2, adalah 3/6. Sama dengan setengah. Ini disederhanakan bagi-bagi 3. Lalu pertanyaan berikutnya itu bukan bilangan, berarti ini komplement. Maka berlaku hukum ini, rumusnya ini, berarti 1 dikurang setengah. Tadi peluang adalah setengah. Kita samakan penyebut, jadi ini 2/2 kurang setengah. Berarti 2 kurang 1. Pembilang dikurang pembilang, penyebutnya tetap, berarti 2 kurang 1 adalah 1, 1/2. Jadi jawabannya adalah setengah. Kemudian, kejadian majemuk lainnya itu peluang kejadian selepas. Rumusnya peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B. Yaitu peluang yang tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Nah, ingat saja gambar ini gabung. Kata kuncinya dalam soal adalah kata atau. Jadi bila ada kata atau berarti itu peluangnya dijumlah. 2 dadu dilempar sekaligus banyak sekali. Peluang muncul mata dadu berjumlah 10 atau berjumlah 7 adalah. Jadi kita tentukan dulu sampelnya. Dadu 1, dadu 2. Berarti ini sesuatu dan seterusnya. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Berarti banyaknya sampel adalah 36. Kemudian berjumlah 10. Kejadian berjumlah 10 adalah 46, 55, dan 64. Kalau dijumlah nanti hasilnya sama dengan 10. Ada banyaknya yaitu 3. Kemudian yang berjumlah 7 adalah 16, 25, 34, 43, 52, dan 61. Kalau dijumlah nanti hasilnya adalah 7. Nah, banyaknya yang berjumlah 7 adalah 6. Ingat sekali lagi ada kata kunci atau, maka peluangnya dijumlah. Lalu kita jumlah. Ya, tadi yang berjumlah 10 adalah 3. Berarti 3/36. Berjumlah 7 adalah 6. Berarti 6/36. Sudah sama penyebut, maka pembilang dijumlah. Berarti ini 9/36. Ingat hukum penjumlahan pada pecahannya, hanya pembilang yang dijumlah. Sederhanakan ini bagi 9 dapat 1, bagi 9 dapat 4. Jadi jawabannya adalah 1/4. Berikutnya itu peluang kejadian tidak saling lepas. Artinya kejadiannya dapat saling bersama-sama. Ya, bila kejadian A dan kejadian B sama-sama memiliki bilangan yang sama, itu akan menjadi irisan. Kita lihat contoh. Sebuah kartu diambil secara acak dari kotak yang berisi seperangkat kartu yang sama bentuknya bernomor 1 sampai 10. Misalkan A adalah kejadian terambil kartu bernomor genap dan B adalah kejadian terambil kartu bernomor bulan prima. Peluang kejadian A atau B adalah, ingat kata atau berarti dijumlah. Boleh kita gunakan ini asalkan tidak ada rumus ini, asalkan tidak ada bilangan yang sama pada kejadian A dan B. Kita lihat. Kejadian 1 sampai 10 berarti sampelnya 1 sampai 10, banyaknya 10. Kemudian bernomor genap dari sampel adalah 2, 4, 6, 8, dan 10, banyaknya adalah 5. Kemudian bilangan prima dari sampel ini adalah 2, 3, 5, 7, banyaknya 4. Maka yang sama ternyata ada, yaitu angka 2. Maka itu menjadi irisan, banyaknya angka 2 adalah 1. Ya, 1. Sehingga peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B kurang peluang A irisan B. Peluang A tadi adalah 5, berarti ini 5/10. Tambah 4/10 peluang B-nya, kemudian irisannya adalah 1/10. Jadi ini kita jumlah, sudah sama penyebut, berarti 5 tambah 4, 9, kurang 1, 8. Berarti 8/10 sederhanakan menjadi 4/5. Ya, ingat sekali lagi, hanya berlaku ketika ada kejadian yang sama. Nah, berikutnya, peluang kejadian saling bebas. Peluang kejadian saling bebas berarti ini irisan, kata kuncinya dan.
Kalau ini tadi kata kuncinya atau, ya, atau ini dan ya, berarti kalau dan berarti kamu kali saja. Kita lihat contoh, sebuah dadu dilempar sekali, berapa peluang munculnya mata dadu 3 dan mata dadu genap. Nah, ini sampelnya ada 6. Mata dadu 3 hanya 1, mata dadu genap 2, 4, dan 6 ada banyaknya 3, maka kata kuncinya dan, berarti kita kali saja, berarti 1/6 kali 3/6. Jadi 1 kali 3 adalah 3, 6 kali 6 adalah 3/6. Ingat kembali hukum perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sederhanakan ini bisa bagi 3 dapat 1, bagi 3 ini dapat 12. Contoh yang lain, sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar bersamaan 1 kali. Peluang munculnya bilangan prima pada dadu dan gambar pada logam adalah, ingat soalnya hanya pada dadu ya, tidak ada angka 3. Nah, di sini ada 2 sampel yaitu dadu dan logam. Berarti kita cari dulu satu-satu. Untuk dadu ini banyaknya 6. Kemudian katanya tadi bilangan prima, berarti 2, 3, 5, banyaknya 3. Kemudian yang lainnya adalah logam, banyaknya adalah 2. Sampelnya adalah 2, yang tanya adalah gambar hanya 1. Ada kata kunci dan, berarti peluang A kali peluang B, berarti ini 3/6 kali 1/2. Ingat tadi ada 2 sampel ya, dadu dan uang logam. Jadi ini 3/6 sama dengan setengah kali setengah, atau 3 kali 1 adalah 3, 6 kali 2 adalah 12. Jadi 3/12 adalah 1/4, sama-sama bagi 3. Nah, ingat kembali bahwa ada 5 peluang kejadian pada kejadian majemuk. Yang terakhir yaitu peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B yaitu peluang A irisan B per peluang B dan sebaliknya. Kita lihat contoh. Sebuah dadu dilempar sekali, hitunglah peluang munculnya bilangan ganjil bila diketahui telah muncul bilangan prima. Nah, ini dadu dulu, banyaknya 6. Kemudian yang ganjil 1, 3, 5, banyaknya 3. Bilangan prima 2, 3, 5, banyaknya 3. Jadi ini sudah bersyarat, telah muncul bilangan prima, telah muncul yang B. Maka irisannya dulu kita lihat irisan itu 3 dan 5, ada 2. Sama-sama ada di peluang A di kejadian B, kejadian A dan kejadian B. Sehingga jawabannya adalah irisan per peluang B. Ingat bahwa yang muncul adalah bilangan prima. Berarti ini 2/6 per 3/6. Dan kembali hukum pecahan. Kalau dibalik berarti kali, ini dibalik jadi 6/3. Cepatnya bisa dikali ini, maka yang tinggal adalah 2/3. Nah, untuk kejadian majemuk, ingat bahwa kata komplement berarti bukan, berarti 1 kurang peluang A. Kemudian bila ada kata dan, berarti itu kamu kali peluangnya. Bila ada kata atau, berarti kamu tambah peluangnya. Kamu perhatikan syarat-syaratnya terlebih dahulu. Baik, ulang-ulang kembali materi ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi pokok terbaru yaitu statistika. Salam sehat.